Semeton Bali, apa kabar? Berita Bali kembali hadir menyapa Anda dengan saya, Nandita Putri. Serangkaian berita aktual tentang Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tinggi ombak di Tanah Lot Tabanan mencapai 2 meter. Pengawasan pengunjung diperketat. Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk membangun Bandara Internasional Bali Utara. Tari baris Goak Ketekok Jago, tarian untuk mengantarkan arwah menuju surga. Harga bawang merah dan putih di pasar tradisional Tabanan terpantau naik. Harga bawang merah sebelumnya Rp25.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Begitu juga bawang putih, naik Rp1.000 menjadi Rp38.000 per kilogram. Kenaikan kedua jenis bahan pokok ini sudah terjadi sejak beberapa minggu lalu. Kalau eceran 30, Pak. Ya, kalau beli kampilan 27. Kalau sebelumnya berapa Ibu jual? Sebelumnya 25, ecerannya 25, kampilan 23. Terus bawang putihnya Bu sekarang? Bawang putih sekarang naik cuma Rp1.000 per kilo. Ya. Berapa sekarang Bu? Sekarang 35, kampilan, eceran 38. Sebelumnya 37 berarti per Ya, kilo Bu. ya. Ini mulai kapan Bu naiknya Bu? Sudah 1 minggu juga sama. Ini penyebabnya tahu Bu? Hah? Penyebabnya? Penyebabnya ya semua dari pusat memang naik. Untuk bawang merah berapa sekarang? 30. 30. Sebelumnya? Sebelumnya 26. 26. Bawang putih sekarang? Bawang putihnya 40 saya jual. Sebelum- Ngecer sini ya. saya. Sebelumnya 28. 28. Ya. Jadi agak sulit ya menjual ini. Ya. Akibat kenaikan kedua jenis bahan pokok ini, pedagang mengaku penjualan mereka menurun. Sebelumnya, pedagang bisa menjual hingga 10 kg per hari, kini hanya setengahnya. Harga bawang merah dan bawang putih kemungkinan masih akan naik hingga beberapa bulan ke depan. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Fenomena hujan es dan ombak tinggi yang melanda Pulau Bali akhir pekan lalu mendorong salah satu pengelola daerah tujuan wisata Tanah Lot Tabanan melarang wisatawan mendekati bibir pantai. Pengelola wisata tidak mau mengambil risiko di tengah cuaca tidak menentu, bahkan cenderung ekstrim, sehingga ombak bisa mencapai 2 meter menghempas bibir pantai. Selain itu, Tanah Lot juga berbatasan langsung dengan Selat Bali bagian selatan dan Samudra Hindia, sehingga kerap terjadi gelombang tinggi. 2 meter ya sekarang. Tapi kalau sudah sekarang ini siang ini sore ini sudah membaik ya. Ombak ganas itu tidak seperti beberapa bulan lalu. Kalau bulan lalu kan sampai dia tingginya 5 meter, 6 meter sampai dia lewat di lewat puranya itu kan. Tapi kalau sekarang masih terkendali lah. Wisatawan kita arahkan tetap pada batas-batas yang kita awasi, batas-batas aman lah. Kalau tidak boleh terlalu ke pinggir, tidak boleh terlalu pinggir tebing gitu. Kita kan ada tanda kita pasang di sekitar area Tanah Lot itu untuk menjaga keamanan wisatawan gitu, biar nggak lewat, biar mereka tahu batas-batas mana saja batas aman yang bisa dikunjungi oleh wisatawan tersebut gitu. Untuk mengawasi wisatawan, pengelola wisata Tanah Lot bekerja sama dengan Polair setempat dan penjaga pantai. Kendati cuaca tidak bersahabat, wisatawan yang datang ke Tanah Lot tetap ramai. Setiap hari jumlah wisatawan yang datang mencapai 5.000 orang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Coba kasih
Mabu Dayu. Coba lihat ya, di. Kekeringan yang melanda lahan pertanian di Tempek Subak, Tampedehe, Kecamatan Bangli, menyebabkan petani kesulitan air. Akibatnya lahan pertanian mereka kering. Untuk mengatasi kondisi ini, Krama Subak setempat sepakat menerapkan pola irigasi bergiliran atau sistem sorong. Kesepakatan petani tersebut mendapat pengawasan dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan atau Dinas PKP Bangli dan pihak terkait. Petugas Dinas PKP sudah mendatangi lokasi dan melihat sendiri debit air di lahan pertanian Tempek Subak, Tampedehe menurun drastis sehingga bagian hilir kesulitan air. Dalam sistem sorong, Dinas PKP akan terus mengawasi dengan ketat pola bergilir pembagian air sehingga lahan yang memerlukan air mendapat prioritas dan tidak ada lagi lahan yang tidak kebagian air. Pastikan bahwa memang benar seperti apa yang disampaikan Pak Kle Subak ini, debit air yang kecil itu disebabkan karena memang kemarau yang panjang. Saya jamin dilakukan sekali lagi dengan penertiban penggunaan air. Ya, mana yang harus didahulukan, mana yang boleh dikesampingkan dulu. Bukan ada kekeringan. Yang ada ini adalah faktor cuaca dengan debit air yang ada menyaluri ke Subak wilayah Tampedehe dan mengalir ke Subak Pecalo ini karena debit air sangat kecil karena pada waktu ini hari-harinya panasnya terlalu tinggi. Dampak kemarau yang panjang menyebabkan banyak lahan pertanian di Bangli kesulitan air. Petani khawatir jika kondisi ini berlarut bisa mengancam hasil panen mereka. Dengan kesepakatan pola air bergilir, petani berharap tidak ada lagi lahan pertanian di Tempek Subak, Tampedehe yang kekeringan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.